Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. BPS mencatat inflasi bulanan pada Juni 2023 sebesar 0,14% atau 3,52% secara tahunan. BPS menyebut penyumbang inflasi bulanan terbesar yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi pada Juni 2023 mencapai 0,14%. Indeks harga konsumen di bulan Juni 2023 tercatat di level 115, naik dari level IHK di Mei 2023 yang sebesar 114,84. Secara tahunan inflasi tercatat sebesar 3,52%, sedangkan inflasi kalender tahun berjalan hingga Juni 2023 mencapai 1,24%. Pada Juni 2023 terjadi inflasi sebesar 0,14% secara bulan ke bulan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 114,84 pada Mei 2023 menjadi 115,00 pada Juni 2023. Sementara itu, secara year on year atau Y on Y, terjadi inflasi sebesar 3,52% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 1,24%. BPJS mengungkapkan penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Juni 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,39% dan andil 0,1%. Komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan diantaranya adalah daging ayam ras dengan andil sebesar 0,06%, tarif angkutan udara 0,04%, dan telur ayam ras dengan andil 0,02%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi secara tahunan Indonesia pada periode Juni 2023 sebesar 3,52%. Itu merupakan yang terendah sejak April 2022 sebesar 3,47%. Adapun komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,58% atau memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan yaitu sebesar 1,67%. Kemudian komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 9,2%. Sedangkan komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,2%. Ya, penyumbang utama terbesar inflasi Juni 2023 berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,39% dan andil 0,1%. Sementara komoditas penyumbang inflasi bulanan terbesar antara lain daging ayam ras dengan andil 0,06%, kemudian tarif angkutan udara dengan andil 0,04%, dan telur ayam ras dengan andil 0,02%. Ya, terkait komoditas daging ayam, pemirsa, sebelumnya Presiden Jokowi pun sempat kaget mendapati harga daging ayam melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Dan mengetahui hal tersebut, Presiden mengatakan akan mengecek langsung di manakah letak masalah kenaikan harga daging ayam, termasuk kemungkinan masalah di sisi pasokan ataupun suplai. Ya, pemirsa, berbicara soal inflasi, realisasi secara nasional tentunya disumbang oleh tingkat inflasi di berbagai daerah di Indonesia. Adapun 8 kota mencatat realisasi inflasi tahunan tertinggi pada periode Juni 2023. Lantas, kota mana sajakah yang mencatat inflasi tahunan tertinggi? Berikut informasi selengkapnya. Badan Pusat Statistik melaporkan Indonesia mengalami inflasi secara tahunan atau year on year sebesar 3,52% pada bulan Juni 2023. Angka tersebut menurun dibandingkan periode Mei 2023 yang sebesar 4%. Sementara inflasi secara bulanan tercatat sebesar 0,14% pada Juni 2023. Inflasi tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,09%. Adapun menurut data BPS, 90 kota yang disurvei mengalami inflasi secara tahunan. Inflasi tertinggi terjadi di kota Ambon mencapai 6,1% year on year. Selanjutnya Merauke dengan inflasi sebesar 5,1%. Kemudian Kendari dengan inflasi sebesar 5,81%, Timika 5,75%,
Mutual dan Ternate masing-masing sebesar 5,57% dan 5,37%, serta Kota Baru dengan inflasi 5,04%. Sementara Surabaya menempati posisi ke-8 dengan tingkat inflasi sebesar 4,91% year on year. Lebih lanjut, berdasarkan kelompok pengeluaran, andil inflasi secara tahunan paling besar disumbang oleh kelompok transportasi sebesar 1,23%, kemudian kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,76%, serta kelompok air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,48%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Terkait realisasi inflasi di berbagai kota ataupun daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku tak segan-segan akan mencopot kepala daerah apabila tidak bisa mengendalikan inflasi selama 3 bulan berturut-turut. Selain itu, inflasi daerah harus di bawah level inflasi nasional. Oleh karena itu, jika terbukti ada kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi, maka akan dilaporkan ke Presiden untuk dicopot. Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri memastikan akan terus memantau perkembangan inflasi di setiap daerah. Di samping itu, Kemendagri akan mempertimbangkan kepala daerah yang bisa menjaga inflasi secara stabil. Di sisi lain, tingkat inflasi nasional secara tahunan diprediksi akan terus mengalami penurunan dan berada pada kisaran target pemerintah maupun Bank Indonesia hingga akhir tahun 2023. Tingkat inflasi nasional diproyeksikan berada di angka 3,6% pada tahun ini. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman menyatakan inflasi berpotensi besar mencapai 3% atau bahkan lebih rendah hingga akhir tahun 2023. Itu dapat terjadi bila pemerintah mampu mengelola harga dan pasokan pangan secara efektif. Sebab inflasi pangan berpotensi naik lantaran adanya tantangan El Nino dan cuaca ekstrim yang perlu menjadi perhatian. Ia juga mengatakan penurunan inflasi Juni 2023 utamanya didorong oleh kenaikan harga bahan pangan, di samping moderasi tarif transportasi yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, pemirsa, melandainya inflasi ternyata diharapkan menjadi indikasi bahwa akan ada penurunan suku bunga acuan. Seberapa besar potensi penyesuaian suku bunga dalam waktu dekat? Kita simak informasinya berikut ini. Inflasi tahunan pada Juni 2023 yang tercatat sebesar 3,52% menjadi yang terendah sejak April 2022. Capaian inflasi tersebut diharapkan berpengaruh terhadap penurunan kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI 7 Days Reverse Repo Rate. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman menilai dari faktor domestik mengindikasikan sudah ada pelonggaran kebijakan suku bunga karena inflasi sudah menurun lebih cepat. Bahkan dia menyebut pada kuartal 1 2023 sudah menunjukkan ada ruang pemangkasan suku bunga, namun di saat yang sama faktor eksternal masih perlu diantisipasi lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede memperkirakan bahwa Bank Indonesia masih akan mempertimbangkan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan sebesar 5,75% hingga akhir 2023. Perkiraan tersebut didasari upaya Bank Indonesia untuk memitigasi kenaikan inflasi pangan akibat El Nino serta menjangkar ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah hingga akhir tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Bank Indonesia menilai inflasi pada bulan Juni 2023 terus menurun sehingga kembali ke kisaran sasaran 3 ± 1% lebih cepat dari perakiraan semula. Berdasarkan data BPS, inflasi sebesar 0,14% secara bulanan sehingga inflasi secara tahunan menjadi 3,52%, lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 4%. BI meyakini kembalinya inflasi ke kisaran sasaran tersebut tak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran 3 ± 1% pada sisa tahun 2023. Sementara itu, penurunan inflasi diharapkan berpengaruh pada penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Namun kebijakan suku bunga ternyata tak semata-mata didasarkan pada tren inflasi yang terjaga. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan bahwa keputusan suku bunga acuan selalu dilakukan dalam rapat Dewan Gubernur bulanan BI dengan mempertimbangkan banyak hal.
terutama proyeksi inflasi yang dikaitkan dengan targetnya. Namun keputusan terhadap suku bunga tidak hanya didasarkan pada perkembangan inflasi. Selain itu, respons kebijakan BI saat ini tidak hanya mengandalkan kebijakan suku bunga saja. Adapun Kepala Ekonom BCA David Sumual menjelaskan bahwa BI harus melihat external balance dalam membuat keputusan suku bunga. Seperti misalnya faktor kebijakan bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang juga menjadi salah satu pertimbangan. Meski demikian, ia memproyeksikan ada potensi penurunan suku bunga acuan di kuartal 4 2023. Ya pemirsa, melandainya inflasi di satu sisi harus kita syukuri. Ini berarti kenaikan harga-harga masih mampu terkendali dengan baik. Namun di sisi lain harus kita waspadai bahwa daya beli masyarakat semakin melemah dari waktu ke waktu. Semoga ada titik tengah dari realisasi inflasi yang terus terjaga hingga akhir tahun 2023 sehingga tidak ada dampak negatif yang kita harapkan timbul di kedepannya. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.